Pemirsa, ketemu lagi dengan channel yang berdedikasi untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat dengan Anda semua. Narasumber kita siapa adalah Bapak Profesor Ali Saukhah PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Apa yang kita bicarakan? Kita akan mengakhiri episode terakhir, episode ketujuh tentang bagaimana menyikapi keharusan belajar bahasa Inggris di SD mulai kelas 3. Dan ini tentu saja episode terakhir merupakan wrap up session dari episode sebelumnya. Kalau Anda mendapatkan video ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Dan mari kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah berhasil saya sukses melakukan tour dengan jarak yang 10 kilometer dari Jogja, Surabaya, Sampang, Ngawi, kemudian ke Blora. Luar biasa, Pak Ali. I- Dan i- Alhamdulillah i- kuat. itu tes kesehatan ya. Iya, saya kira itu penting kali. Dan kembali kepada tema kita tentang pembelajaran bahasa Inggris. Bagaimana Pak Ali? Yang terakhir ini wrap up session kita untuk episode-episode 6 yang terdahulu ini. Apa pesannya, Pak Ali? Iya, Pak Yanto pesannya ini kembali ke pokok persoalan dari awal. Kita akan tahu bahwa topik ini muncul karena ada ketentuan baru mengenai pembelajaran bahasa Inggris ya dalam kaitannya itu berarti mata mata pelajaran bahasa Inggris yang kemudian dulunya tidak pernah wajib sekarang ini ya diwajibkan mulai kelas 3 SD. Padahal belum tentu semua SD, kalau saya sebut SD itu sebetulnya tingkatan ya bukan nama karena madrasah ibtidaiyah itu termasuk SD. Hmm. Katakanlah sebagai S-nya kecil, D-nya kecil ya. Itu berarti madrasah ibtidaiyah negeri maupun swasta itu termasuk. Karena SD pun juga SD negeri, SD swasta. Banyak sekali SD swasta itu apa madrasah ibtidaiyah yang swasta juga banyak sekali. Jadi mau tidak mau dan ini saya kira kalau kemudian sekolah itu bisa menyiapkan diri atau kemudian menjadi siap, ini manfaatnya luar biasa karena belajar bahasa sejak dini itu baik sekali hasilnya. Bahkan berpeluang tidak hanya belajar satu dua bahasa, bisa lima bahasa bersama-sama asal belajarnya dengan cara alami menggunakannya sebagai komunikasi. Nah, ini dalam bagian penutup ini kan berarti menjawab pertanyaan apakah siap gitu. Tenggat waktunya itu tahun ajaran 2027 harus dilaksanakan. Nah, harus dilaksanakan ini tentu kalau kemudian dijawab, ya, kalau belum siap gimana? Nah, itu. Nah, saya punya alternatif yang mungkin saya ajukan. Yang pertama, kalau tidak siap pada tahun 2027, pada tahun ajaran 2027, jangan dipaksakan, Pak Yanto. Hmm. Ya. Kalau dipaksakan, dampaknya negatif. Merusak Hmm. Ya. merusak persepsi para siswa terhadap bahasa Inggris. Hmm. Ya, jadi semua, katakanlah misalnya pendekatannya itu terjemahan penuh 100%. Ya, ini kata ini apa artinya itu nanti dikira belajar dikira belajar bahasa itu belajar menerjemah. Nah, itu merusak itu. Padahal belajar bahasa untuk bergaul, untuk bermain, Untuk, untuk senang-senang begitu Pak Yanto. untuk berkomunikasi, Nah, ya kan? ya, betul. Nah, kalau tidak siap, jadi ini kan tidak tidak boleh dipaksakan ya. Kalau tidak siap gimana gitu. Apakah kemudian dibiarkan saja? Ya, ini ada alternatif Pak Yanto. Ya, ya. Jadi eh, apa? Kalau tidak siap, itu solusinya kan tergantung pada di mana sekolah itu berada, Pak Ali. Iya kan? Misalnya kalau sekolah di Jakarta Selatan, di Malang, kemudian di Jogja, bisa menggunakan teknologi canggih berbasis digital, berbasis AI. Lalu anak-anak yang berada di jauh sana, SM3T misalkan, itu kan
harus punya apa yang disebut dengan plan A, plan B, plan C buat kementerian saya kira Pak Ali. Tidak bisa Indonesia itu Nah, bukan Jakarta Selatan dan Malang doang, tapi banyak betul. sekali Iya, betul sekolah Pak Yanto. yang masih tertinggal. Gimana itu Pak Ali? Kita pikirkan Iya, gimana? betul Pak Yanto. Ya, Saya ingin menggarisbawahi apa pernyataan Pak Yanto itu bahwa kita tidak boleh berasumsi bahwa setiap pelosok tanah air di mana berada itu sudah bisa menggunakan teknologi. Nah, kita harus berasumsikan bahwa banyak wilayah yang sama sekali tidak bisa mengakses teknologi, mengakses jaringan internet. Terus gimana? Ya, ini saya kira eh, walaupun mungkin saja gurunya juga belum terlalu banyak menguasai cara-cara mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak, tapi paling tidak dalam konteks berkomunikasi tetap saja bisa dilakukan apapun keterbatasannya. Jadi misalnya contoh dulu waktu waktu tahun-tahun 70-an Pak Yanto udah ya, ada itu. This is a book ya, tapi pada waktu mengatakan this is a book betul-betul yang ditunjuk buku. This is a book. This is not a book. Misalnya gitu. This is a tree. ya, ya. This is a house. We are in a room. Bangsa gitu, tapi betul-betul itu berkomunikasi, bukan bukan hanya ujaran-ujaran yang harus dihafal, tapi menunjuk barang-barang yang kemudian barang-barang Ya. itu label bahasa Inggrisnya apa, tanpa teknologi sama sekali. Iya, iya, Dengan dasar kemampuan bahasa Inggris gurunya yang mungkin juga sangat terbatas, tapi gurunya mungkin juga terdorong untuk belajar ini ya, banyak banyak sekali hal-hal yang mungkin kalau gurunya bisa lah mengakses daripada apa namanya anak didiknya begitu Pak Yanto. iya, 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 iya. Itu kan sederhana. Kuncinya adalah berkomunikasi. Karena berkomunikasi tentu tidak mengandalkan structure, tidak mengandalkan vocabulary dan sebagainya, sehingga anak-anak itu terdorong untuk mengatakan sesuatu hal yang lebih banyak dari hari ke hari. Disarankan bahwa, hei, ayo lihat apa yang di depan mata kita, kita beri nama-nama bahasa Inggris. Itu kan lebih menarik dan tentu saja anak-anak bisa memilih mana yang akan dia beri nama terlebih duluan, bukan atas dasar top down yang harus didaftar dan diucapkan oleh siswa. Saya awam kali dalam pembelajaran bahasa Inggris, tapi berkaca pada diri saya ketika belajar bahasa Inggris memang tidak gampang kalau tidak pakai metode. Ya nggak Pak Ali? Ya Pak Yanto, kita perlu mengingatkan lagi bahwa ini dasarnya untuk komunikasi. Jadi guru yang kemudian merasa tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi, dia masih bisa belajar. You see that's a book. You know me, my name is Ali Sauka, misalnya itu Hmm. saya kira dasar sekali. Jangan sampai terjebak karena merasa tidak mampu. Jangan sampai terjebak yang mereka kuasai yaitu menjelaskan tata bahasa. Itu harus dihindari. Jadi saya mau ingatkan lagi bahwa kalau tata bahasa dikuasai itu knowledge bukan explicit knowledge of grammar Heeh. tapi implicit knowledge of grammar. Kalau dia bisa mengatakan that is a book, itu dia sudah menguasai grammar mengenai tata bahasa that is a book, bahwa ada subjek, ada predikat, ada objek gitu, ada keterangan gitu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian itu kalau kemudian terpaksa tidak bisa apa-apa, kemudian yang dijelaskan itu misalnya apa book itu noun atau verb. Ya, lazy itu adjektif atau noun itu merusak itu Pak Yanto. Ya, Iya, iya. Terus, terus dijelaskan harus menggunakan to be atau tidak. Luar ya biasa. betul, betul Pak Yanto. Jadi gini Pak Yanto, ini lepas dari daerah-daerah yang mungkin memang belum bisa diakses apa namanya kecanggihan teknologi, tapi pada umumnya itu sebenarnya pada umumnya ya di tempat-tempat yang saya kira tidak harus di kota-kota, tapi di daerah-daerah yang terjangkau gitu, ini ada yang namanya
bantuan yang luar biasa, Mhm. yaitu yang bisa justru misalnya katakanlah tidak punya buku, maka setiap kali akan ada pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris, maka guru bisa menciptakan sendiri bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Bahkan kemudian ada latihan-latihan, dan itu semua sifatnya interaktif, menyenangkan, dan kemudian juga adaptif ya. Adaptif itu artinya menyesuaikan, kalau itu terlalu sulit dibuat menjadi lebih mudah. Nah, saya kira nama nama program atau nama aplikasi, nama apa barangnya yang sekarang sudah sangat terkenal itu ya memang luar biasa sekali Pak Yanto. Mhm. Jadi bahkan bisa saja memberi apa namanya contoh yang baik ya. Jadi kalau kemudian ujaran siswa itu keliru, maka kemudian dibenarkan apa namanya dikoreksi, bukan dikatakan itu salah atau benar, tapi kemudian dikoreksi dengan cara ujaran yang dianggap lebih tepat, yaitu artificial intelligence. Ya. Jadi Mhm. kecerdasan buatan luar biasa. Jadi kalau punya akses, saya kira dengan menyebut tergantung promnya ya, Mhm. menyebut minta apa, kemudian disebut kebutuhannya apa, usia berapa, level level pendidikannya di SD kelas berapa, keluar semua itu semua hal yang sifatnya seperti mewakili pakar ya, pakar Ya. pendidikan bahasa Inggris yang unggul apa namanya, yang Ya. sangat berkompeten dalam hal pembelajaran bahasa Inggris di SD di usia anak-anak yang masih muda. Begitu Pak Yanto. Ya, 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 ya. Ini sambil menghimbau bahwa marilah gadget anak-anak itu tidak digunakan hanya untuk melihat apa komik-komik atau program-program yang tidak bermanfaat, tapi doronglah anak-anak menggunakan artificial intelligence dengan menggunakan chat GPT yang gratisan saja sudah luar biasa untuk anak-anak. Ya. Jadi ini akan luar biasa. Biar anak memiliki curiosity, bertanya banyak hal kepada Pak artificial intelligence itu. Baiklah, Pak Ali, saya kira waktunya kita sudah akan habis kecuali Pak Ali memberikan Saya punya last remark. closing closing statement Pak Yanto. Ya, oke. Closing statement. Jadi ini kan terkait dengan kesiapan. Saya Mhm. kira apa saya tadi mengatakan kalau tidak siap tunda saja sampai siap, karena kalau dipaksakan itu bisa memberikan dampak yang negatif. Nah, menurut saya tahun ajaran 2027 semua bisa siap. Ya, jadi yang belum siap itu kemudian beri arahan, Ya, beri apa contoh-contoh ya, bagaimana mereka kemudian memanfaatkan alam sekitarnya tanpa menggunakan IT seperti yang saya katakan tadi. ya, Alam sekitarnya, karena itu sifatnya harus komunikatif. Jadi betul-betul menggunakan bahasa Inggris yang sangat sederhana untuk berkomunikasi barang-barang yang sangat sederhana juga. Begitu Pak Yanto. Oke, terima kasih Pak Ali dan mudah-mudahan pembelajaran bahasa Inggris ini bisa betul-betul mengantar rakyat Indonesia, siswa kita yang saat ini akan menjadi pemimpin-pemimpin di tahun 2045 ketika Indonesia memasuki Indonesia Emas, dan tentu saja itu memanfaatkan bonus demografi secara efektif. Terima kasih Pak Ali. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Kembali Pak Ali, terima kasih.